ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Zumiyah Kajian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam dan salam sejahtera tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada semuanya. Anda Yunda yang dirahmati Allah, pada kajian Jumat pagi di bulan suci Ramadan yang menginjak hari ke-24 atau 23, mudah-mudahan segala amal ibadah saum kita, segala ibadah-ibadah yang menyertainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan, saum di bulan suci Ramadan ini sampai selesai. Alhamdulillah kita telah hadir Bapak Ustadz Ahmad Yani yang biasa memberikan materi motivasinya untuk mengawali kegiatan ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau Ustadz Ahmad Yani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sederhana untuk kita pahami dan tentu saja kita berusaha untuk melaksanakannya, yaitu tentang orang terbaik, manusia terbaik. Dan kita berarti bukan cuma harus jadi orang baik, tapi kita juga harus menjadi orang yang terbaik. Ini hadis riwayat Ahmad, bukan Ahmad SKJ. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, khairun nas, sebaik-baik orang. Jadi dengan kata lain, orang terbaik, sebaik-baik orang. Ada 4 di dalam hadis ini. Yang pertama adalah aqra'uhum. Aqra'uhum itu bacaan mereka. Maksudnya adalah yang paling baik dalam urusan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran selain kita imani, kita yakini, Quran itu harus kita baca. Maka yang terbaik dalam membaca Al-Quran, maka dia menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita pastikan setiap Muslim itu harusnya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tapi fakta menunjukkan masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka salah satu ciri seorang imam, salah satu syarat seorang imam itu dari sisi bacaannya. Tapi ternyata banyak juga imam yang bacaannya tidak bagus. Dan itu pun sudah yang terbagus di kampung itu. Buktinya dia jadi imam. Jadi bacaannya. Namun begitu membaca Al-Quran bukan cuma baca ayatnya dari satu ayat ke ayat lain, surat ke surat lain sampai hatam. Tapi juga baca terjemahnya. Karena Quran harus dipahami. Untuk memahami diperlukan terjemah.
Namun terjemah juga tidak cukup karena bahasa kita kan punya keterbatasan. Bahasa punya keterbatasan. Apalagi di dalam bahasa kita ada serapan dari bahasa Arab, termasuk yang ada di dalam Quran, sehingga sudah tidak diterjemahkan lagi. Misalnya kata ikhlas, ya sudah ikhlas. Sabar, syukur, dan sebagainya banyak. Dan Al-Quran itu eh, boleh dibilang, bahasa Arab itu boleh dibilang bahasa yang paling banyak, yang paling besar dalam mempengaruhi bahasa-bahasa lain di dunia. Serapan itu dari bahasa Arab. Ini baca terjemahnya, meskipun terjemah itu punya keterbatasan. Karena tidak semua kosakata dalam Al-Quran bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya diperlukan yang namanya membaca tafsir. Baca tafsir. Karena sekalipun sudah diterjemahkan, kita masih belum ngerti maksudnya apa. Diperlukan tafsir. Sebut saja misalnya ada ayat surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sudah kita terjemahkan, tapi kita masih belum ngerti maksudnya apa. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan? Memang Nabi mengharamkan apa? Apa yang sudah Allah halalkan kok Nabi mengharamkannya? Memang kenapa begitu? Apa yang diharamkan? Hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu. Masalahnya apa? Istri yang mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari terjemahan ayat ini. Maka diperlukan yaitu tafsir. Di dalam tafsir biasanya ulama membeberkan masalah-masalah yang terdapat di dalam ayat itu. Mulai dari makna, filosofi kata, mengapa kata itu yang digunakan, apa maksudnya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, baru kemudian maksudnya apa. Ini contoh. Maka dalam konteks ayat At-Tahrim ayat 1, hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan? Oh, rupanya waktu itu Nabi mengharamkan madu. Memang kenapa mengharamkan madu? Nabi itu kalau sore hari nggak ada lagi urusan, ada di Madinah, beliau mendatangi semua istrinya. Ada 9 rumah yang harus didatangi. Nanti terakhir disitulah beliau bermalam. Karena malam-malamnya digilir. Waktu itu jadwal kedatangannya ke rumah Zainab. Nanti dari rumah Zainab ke rumah Hafsah. Dari rumah Hafsah ke rumah Aisyah. Ternyata ketika ke rumah Zainab, Rasul mendapat pertanyaan atau dapat lontaran masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Padahal mestinya rata-rata 15 menit. Setiap rumah harus didatangi rata-rata 15 menit. Tapi ini udah lebih dari 15 menit. Mungkin setengah jam. Rasul belum juga datang. Maka Hafsah, Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Maka Hafsah datang ke rumah Aisyah. Karena Rasul belum datang, akhirnya dia datang ke rumah Aisyah. Lalu dia bertanya,
Rasul udah kemari belum? Loh, kok nanya begitu? Bukan mestinya ke rumah kamu dulu? Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum datang. Barangkali dia ke sini dulu. Belum. Wah, kalau ke rumah saya belum, ke rumah kamu belum, berarti masih di sana dong, di rumah Zainab. Ini nggak adil nih kalau begini, kelamaan. Gitu. Dan ternyata Rasul ketika pembicaraan sudah selesai, masih disuguhi minuman, yaitu berupa madu. Rasul minum itu madu. Nggak kumur-kumur lagi, langsung ke rumah Hafsah. Karena memang sudah terlambat. Biasalah, Assalamualaikum dijawab, dibukain pintu. Rasul kemudian masuk ke rumah Hafsah, Hafsah, Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Dari mencium itulah aroma mulut Nabi tercium bau madu. Dan saya suka mengatakan bukan bau rokok, bau madu. Kadang suami mau dicium sama istri, maunya dicium sama istri tapi aromanya bau rokok misalnya. Dan istrinya jadi merasa heran, ini nyium laki apa nyium asbak. Nah, Rasul, ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Mau bau magofir ya? Magofir itu sejenis minuman yang tidak baik. Bukan magofir. Sebenarnya Hafsah itu tahu itu bau apa. Tapi dia pengen nyindir aja. Tadi di rumah Zainab saya disuguhi madu. Jadi bau madu. Oh, pantas enak. Pantas enak di sana jadi lama. Jangan ngomong begitu. Saya itu lama bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang dibicarakan. Ya, kalau emang gara-gara madu juga nggak apa-apa. Enggak. Kenapa kamu nggak percaya? Akhirnya Rasul mengatakan kalau kamu nggak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Nabi nggak boleh begitu. Mengharamkan yang dihalalkan nggak boleh. Maka turun ayat ini. Ini contoh. Jadi sedikit banyak kita jadi tahu maksud dari suatu ayat dengan tafsir yang di dalamnya ada asbabun nuzul. Nah, begitu. Jadi baca Arabnya sampai hatam, diulang lagi, hatam, diulang lagi, terus begitu. Sehingga target hatam bukan cuma di bulan Ramadan. Target hatam bukan cuma di bulan Ramadan. Tetapi hari lain. Ya, setidaknya satu hari, satu kali, satu juz. Satu hari, satu juz kita membaca Quran. Bukan di bulan Ramadan saja. Ramadan lebih baik, lebih banyak. Baca terjemahnya, baca tafsirnya. Kita bersyukur tafsir begitu banyak. Ada yang ditulis oleh ulama kita, seperti tafsirnya Buya Hamka, Al-Azhar, tafsirnya Quraisy Shihab, Al-Misbah, tafsirnya Kementerian Agama, Al-Quran dan tafsirnya. Ada 10 jilid. Belum lagi yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Ada tafsir Al-Munir, yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Ada tafsir Fi Zilalil Quran, dan sebagainya. Yang kedua, yang terbaik di hadapan Allah itu adalah wa'atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi orang terbaik itu adalah orang yang paling takwa. Maka di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Bilal. Bilal bin Rabah. Warna kulitnya hitam, asal Afrika, bekas budak. Meskipun sudah bekas budak, tapi tetap saja status sosialnya dianggap rendah. Ketika Futuh Mekah, membebaskan Mekah, Rasul itu, Bilal itu naik ke atas mimbar.
di atas Ka'bah. Bilal naik ke atas Ka'bah. Dari atas Ka'bah dia mengumandangkan azan. Nah, pada saat dia mengumandangkan azan, ada dua orang Mekah berbisik-bisik ngomong. Si hitam melulu yang azan, nggak ada yang lain apa orang. Lalu temannya menimpali, iya, kalau yang lain yang azan apa Allah murka? Ini omongan tidak didengar oleh Nabi, tetapi kan Allah mendengarnya. Allah mendengarnya. Maka Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku cipta kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Kalau kamu sudah saling kenal mengenal, kamu akan berkesimpulan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Nah, inilah contoh bahwa Bilal itu orangnya punya ketakwaan di atas rata-rata. Maksudnya bagaimana? Ya, sebagai sebuah contoh, Bilal itu kan seorang muazzin, orang yang azan. Bahkan sampai sekarang di kampung-kampung, orang azan itu disebut Bilal. Padahal Bilal itu nama orang. Nah, Bilal itu karena sebagai muazzin, dia selalu standby. Dia sudah ada di masjid sebelum waktu. Sebelum waktu tiba, dia sudah ada di masjid. Nah, Rasul bercerita, aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Sahabat terkejut. Hebat sekali Bilal. Masuk surga bukan cuma orangnya, tapi terompah-terompahnya juga masuk surga. Sendal kayu. Yang kalau kita pakai sendal kayu, wah itu bunyi. Tak-tok, tak-tok, tak-tok. Bukan TikTok-TikTok, bukan. Apa istimewanya ya Rasul? Bilal masuk surga bukan cuma orangnya, tapi bakyak-bakyaknya, terompahnya juga masuk surga. Maka kata Rasul, karena Bilal itu sehabis berwudu, dia selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Nah, kita jangankan sholat sunat wudu, qobliyah saja sudah nggak keburu, karena udah keburu iqomat. Itu yang kedua. Yang paling mulia, yang paling takwa. Yang ketiga, wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar. Orang terbaik itu adalah orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ma'ruf di situ diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi baik, kebaikan. Kenapa diterjemahkan dengan kebaikan? Padahal ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal. Sesuatu yang dikenal. Ya, meskipun ini sesuatu yang dikenal, berarti orang sudah tahu kebaikan, tapi ternyata belum tentu orang yang tahu kebaikan melaksanakan kebaikan itu. Makanya harus diperintah, jadilah amar ma'ruf. Sedangkan munkar begitu juga, kebalikannya. Sesuatu yang buruk. Sehingga orang sebenarnya nggak suka. Meskipun nggak suka, tapi karena orang didominasi oleh hawa nafsu, maka akhirnya apa yang sebenarnya dia nggak suka, justru dia melakukannya. Makanya harus dicegah. Mencegah dengan tangan, mencegah dengan lisan, mencegah dengan hati. Nah, mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan tangan, dengan hati,
itu tergantung masalahnya, tergantung persoalannya. Nggak selalu harus dengan tangan. Maka dulu ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, datang seorang pemuda. Ya Rasul, saya mau berzina. Tolong bolehkan saya berzina. Maka Nabi mengatakan, kamu punya ibu, punya saudara perempuan, punya. Bagaimana perasaanmu seandainya ibumu, saudara perempuanmu dizinahi orang? Oh, saya nggak suka ya Rasul, saya akan marah, saya akan pukul orang itu. Kalau perlu saya bunuh dia. Kalau kamu nggak suka ibumu atau istrimu dizinahi orang, lalu kenapa kamu mau berzina? Padahal wanita itu yang akan engkau zinahi, dia juga punya keluarga seperti kamu perasaannya. Maka pemuda ini akhirnya nggak jadi melakukan perzinahan. Nah, itu namanya mencegah kemunkaran. Nah, yang keempat adalah wa'ausoluhum lirrahimi, yaitu saling bersilaturahim. Silaturahim. Silah itu artinya tali. Rahim itu artinya perut ibu. Orang yang berasal dari perut ibu yang sama, maka mestinya dia punya rasa kasih sayang, dia punya ikatan persaudaraan yang kuat. Tapi sudah banyak orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim itu diputus. Oleh karenanya sambung lagi. Nah, nyambung lagi itu namanya silaturahim. Menyambung yang putus ini. Atau hubungan kita renggang, nggak begitu kuat, nggak begitu kencang, maka silaturahim mengencangkan, menguatkan hubungan orang-orang yang dari satu ibu, dari jalur ibu yang sama. Dengan kata lain, famili, kefamilian. Maka hubungan dengan sesama famili mestinya kuat. Tapi kan kita sering lebih dekat sama orang lain daripada dengan keluarga sendiri. Nah, maka sangat bagus kalau kaum muslimin itu dalam rangka menguatkan silaturahim itu memang datang secara fisik, tatap muka. Jangan cuma lewat HP, jangan cuma lewat WA, tapi datang tatap muka. Kalau dari tatap muka, kita lihat bagaimana saudara kita itu. Tapi kalau cuma WA, kadang-kadang foto lama yang dia pasang di foto profilnya, sehingga masih kelihatan muda. Ketika tatap muka loh, kok kelihatannya tua? Emang saya udah tua. Oh, itu di WA kok fotonya masih muda. Nah, itu foto 20 tahun yang lalu yang saya pasang. Nah, begitu. Jadi datang tatap muka dalam rangka menguatkan, menyambung yang disebut silaturahim. Lalu Rasul pernah bertanya kepada sahabat, mau nggak kalian aku kasih tahu mengapa orang dimasukkan ke dalam surga? Tentu sahabat menyatakan mau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah satunya. Apa itu? Ar-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa lillahi azza wa jalla. Seseorang yang mengunjungi saudaranya. Mengunjungi saudaranya. Di ujung kota. Di ujung negeri. Di ujung kampung. Itu maksudnya jauh. Jadi yang jauh-jauh itu sering dibahasakan dengan kata ujung. Jauh. Di mana? Ujung aspal.
Dulu jauh tuh. Ujung aspal dulu jauh. Orang Betawi pergi ke Bandung. Itu jauh untuk ukuran transportasi pada masa itu. Pergi ke Bandung. Udah ngelewatin berapa gunung itu. Sampailah dia ke Ujung Berung namanya. Nah, Ujung Berung. Di Bandung itu ada satu daerah, satu kampung namanya Ujung Berung. Sehingga yang jauh-jauh itu dibilang Ujung Berung. Nah, gitu. Ada Ujung Harapan ya. Oh, itu di Jakarta rasanya udah jauh banget tuh Ujung Harapan. Baik. Seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota, di ujung kampung, di ujung negeri. Dia tidak mendatanginya kecuali karena Allah. Maka ini namanya menjadi orang yang terbaik. Datang. Jangan malah putus. Dengan saudara malah putus. Maka Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahim. Itu memutuskan hubungan rahim. Jangan sampai putus. Kalau saudara kita yang memutuskan hubungan itu soal dia, kitanya tidak. Jangan menimpali ya. Karena bagusnya datang ya datang aja. Meskipun dia tidak menyambung. Jangan malah bilang apa? Ah, ngapain amat datang? Dia aja nggak pernah datang ke rumah saya. Jangan begitu. Dia nggak mau datang itu urusan dia. Tapi kita punya kewajiban untuk mendatangi saudara kita itu. Maka dalam tradisi masyarakat kita ada yang disebut silaturahim hari raya Idul Fitri. Nah, itu saling mendatangi. Sekarang karena rumahnya jauh-jauh, akhirnya orang tidak menyempatkan diri, merasa tidak sempat untuk datang ke rumah saudaranya satu-satu. Misalnya dulunya di Jakarta, tapi sekarang anak nomor 1 udah pindah di Bekasi. Anak nomor 2 pindah ke Depok. Anak nomor 3 pindah ke Bogor. Anak keempat pindah ke Jonggol. Anak kelima pindah ke Tangsel. Anak keenam Tangerang. Dulu saya mau ceramah di daerah Cijantung. Daerah Cijantung. Lalu ngobrol-ngobrol dengan yang sudah hadir. Oh, rupanya dia ketua RW. Dia bilang apa? Pak Ustadz, saya prihatin. Prihatin kenapa? Orang Betawi pada pindah. Orang Betawi pindah. Sehingga di sini sudah berkurang orang Betawinya. Saya bilang, Pak, orang Betawi itu kalau pindah nggak jauh-jauh amat. Paling pindah ke Bekasi, pindah ke Bogor, ke Depok, ke Tangerang. Masih Jakarta juga. Masih sekitar sini. Makanya ada plesetan. Betawi itu betah di wilayah sendiri. Nah, itu begitu. Jadi datang ke rumah saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengantar dari saya. Saya persilahkan yang mau menambahkan, yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Siap. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Silakan ada yang mau menanggapi, mau komen. Cek di chat. Sama Pak SKJ. Pak SKJ. Pak SKJ ada yang mau disampaikan, Pak SKJ? Silakan. SKJ. Lanjut Halo. Aja. Lanjut. Oke, baik. Ada lagi?
Ah, Gus Wahid, Gus Wahid. Nggak kelihatan saya. Ini ada. Assalamualaikum, Kang Asep. Oh, Waalaikumsalam. Waduh. Maul. Ya, saya terima kasih ke Ustadz Ahmad Yani ya. Itu luar biasa ya. Itu andai saja umat Islam ya bisa menerapkan ya, mengadopsi ya nasihat-nasihat tadi itu, menurut saya memang betul-betul eh, akan jadi yang terbaik ya. Itu. Karena memang apa yang disampaikan tadi itu kan kiat ya, kiat yang praktis ya. Ya, misalnya apa ya, dari bacaan, kalau bacanya udah bagus ya tentu orang itu sudah terbiasa dengan Al-Quran gitu. Dan Al-Quran itu kan petunjuk ya, petunjuk ya untuk umat manusia, untuk kita ya. Dan memang ada jaminan ya dari Al-Quran itu sendiri ya. Ya, kalau sudah bacanya bagus ya ada kemungkinan besar dia itu akan sering ya membaca Quran, dan tentu kalau dengan keseringannya itu dia bisa tidak hanya membaca tapi meningkat kepada tilawah dan tadabburil Quran ya. Kita mengerti ya, dan ada jaminan kalau orang yang mengikuti Al-Quran ya tidak akan sesat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Tidak bakalan salah langkah hidupnya dan tidak akan terpuruk. Begitu juga ada jaminan dari Al-Quran, faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Juga akan bebas, akan terhindar dari perasaan ragu, takut, cemas gitu loh. Dan ini kan masalah hidup yang utama itu. Jadi beberapa hal yang disampaikan ya. Juga yang kedua juga soal ketakwaan ya. Jadi memang Islam kan membawa satu sistem ya. Yang selama ini ajaran lain itu diskriminasi ya, yang tidak adil ya. Justru Islam itu membawa satu konsep yang sifatnya global ya. Dengan keragaman itu ya bukan jadi masalah, karena ukurannya, tol ukurnya adalah ketakwaan ya. Ya, dan ketakwaan itu kan memang misteri, hanya Allah ya. Tetapi kalau dijelaskan ketakwaan itu ya karena dia adil, dia juga menepati janji itu. Jadi memang benar sekali, saya setuju. Kemudian juga soal silaturahim ya, itu loh. Dan itu kalau dalam dunia manajemen itu diakui saat ini bahwa manusia yang akan survive itu, orang yang akan maju itu adalah mereka yang membangun networking ya. Ya, silaturahim itu ya, networking ya, yaitu massive communication ya. Jadi mereka mampu mengembangkan komunikasi dengan siapapun, dan tidak hanya massive communication tapi juga massive collaboration ya. Nah, itu juga dijelaskan kenapa bisa menjadi massive communication, karena di Al-Quran juga dijelaskan itu. Karena kalau komunikasi itu akan berhasil kalau dia itu qaulan sadida. Dalam berkomunikasi itu kontensnya, isinya itu adalah yang lurus, yang jujur. Qaulan ma'rufa, ya, satu ucapan yang baik ya. Qaulan maisuro, ya, yang menyenangkan. Qaulan lajina. Itu kan tip-tip yang membuat kita itu akan sukses sebetulnya itu. Jadi cuman kadang-kadang kita ini abai gitu. Sehingga tidak heran kalau kita ini ya seringkali gagal gitu. Karena apa ya? Karena kita memperlakukan Al-Quran itu mahjuro ya. Tidak serius gitu loh. Tidak serius. Nah, ini peringatan kepada kita semua gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yani itu menurut saya adalah satu resep ya. Ya, kalau kita betul-betul memahami dan mengamalkan itu dengan sendirinya, ya, akan menjadi yang terbaik gitu. Ya, yang terbaik ya, jadi orientasi kita itu bukan hanya baik ya, apalagi jelek gitu. Bukan cukup, tapi yang terbaik. Ini kan menurut saya satu tasjih ya, motivasi kepada kita itu untuk selalu melakukan continuous improvement itu, perbaikan yang terus-menerus ya, melakukan satu renewal gitu ya. Tadi itu tuh sangat sangat gamblang itu ya. Jadi, nah tentu kita harus punya konsistensi ya tentang
ya Ya. kita tidak boleh dalam hal termasuk Nabi Muhammad melakukan semacam ijtihad apa yang sudah jelas Baik, itu ya. baik, Karena Pak Dubes, ada siap, Pak Dubes. Oke, Pak Dubes. faktor-faktor kondisional ya, dan Oke, ini Pak Dubes. peringatan ya kepada kita juga Oke, gitu ya. baik, Jadi Pak apa Dubes. yang sudah qat'i, yang sudah apa yang yang dihalalkan ya harus Ya, kita haram. Halal dan haram itu bukan ukuran kemauan siapapun, tapi oke, kemauan Allah. Hak, ya. oke, Pak Dubes. Oke, siap, Ya, saya pikir itu ya mungkin siap. sekedar menggarisbawahi ya, dan juga semua Ya, terhadap apa yang oke. saya lakukan. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz Ahmad Yani. Baik, saya ingin menyinggung tentang silaturahim tadi itu. Kalau dengan orang lain kita komunikasi, bahkan sampai kolaborasi, lalu kenapa dengan keluarga sendiri, ini orang banyak yang tidak kuat hubungannya dengan saudara. Padahal hubungan dengan saudara, keluarga, nasab, itu harus lebih kuat ketimbang orang lain. Tapi ternyata banyak orang sebaliknya. Dengan saudara pun dia tidak kuat hubungannya. Datang pun tidak secara fisik. Apalagi kalau dia merasa sebagai orang yang lebih tua. Sebagai abang, sebagai kakak. Tidak mau datang ke rumah adiknya. Sebagai paman, nggak mau datang ke rumah keponakannya. Apalagi kemudian udah keponakan tidak datang, paman tidak datang. Akhirnya semakin renggang hubungan kekeluargaan. Maka kita ditekankan sebelum kepada orang lain berkomunikasi, berinteraksi, mestinya kita bagus berkomunikasi dengan keluarga. Baik, itu yang perlu disinggung lagi. Silakan, Ya, ada yang lain? ada lagi? Ada yang lain. Oke. Mungkin sebagian ada yang baru selesai itikaf mungkin Pak Ustadz. Jadi ini closing aja, statement aja Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, dari apa yang kita bahas, masih banyak sisi-sisi yang harus kita perbaiki dari diri kita sebagai bahan evaluasi. Apalagi ini berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Momentum yang sangat bagus untuk kita melakukan evaluasi diri. Salah satunya apakah kita sudah memenuhi kriteria orang-orang yang terbaik apa tidak. Karena dalam kebaikan kita tidak boleh puas, tidak boleh merasa puas, tapi harus terus merasa masih kurang. Disitulah kita perlu berkaca pada orang lain. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Cermin. Kita kalau bercermin biasanya mau mencari, mau mendapati ada kekurangan apa tidak pada diri kita. Maka kalau kita sudah bercermin, kita temukan kekurangan, kan kita ingin memperbaiki tampilan diri kita. Nah, begitu juga kalau seorang mukmin menjadi cermin, itu artinya kalau saya ketemu dia, saya menemukan kekurangan-kekurangan diri saya pada kebaikan dia. Sehingga saya yang merasa sudah baik, ternyata masih belum sebaik yang diinginkan. Karena apa? Masih ada yang lebih baik. Umar bin Khattab yang sudah dermawan, ternyata masih merasa pelit ketika dia
mendapati Abu Bakar As-Siddiq yang jauh lebih dermawan. Sehingga dia mengatakan kepada Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada yang mengalahkan engkau. Nah, ini hasil dari evaluasi, hasil dari muhasabah yang sangat penting untuk kita lakukan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Saya Baik, terima kembalikan. kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Ustadz. Ya. Terima kasih apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi, terutama pada bulan suci Ramadan kita bisa memaksimalkan. Tinggal sisa mungkin beberapa hari lagi ke depan, masih ada waktu untuk memaksimalkan, terutama di 10 hari terakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai informasi, karena menghadapi bulan Idul Fitri dan bulan Syawal, mungkin kita memberi kesempatan kepada Anda Yunda untuk bersilaturahmi dengan keluarga, sehingga pengajian Jumat ini akan off dulu 3 minggu ke depan. Jadi nanti akan kembali dibuka di tanggal 10 April. Tanggal 10 April. Halal bihalal ya? Ya, 10 April. Jadi ya 3 minggu lah libur ya. Sama dari pengurus pusat KBPI, taqabbalallahu minna minkum, syamana wa syamakum. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan menjadi jiwa yang fitri. Sekali lagi terima kasih karena Yunda. Kita akhiri kegiatan pengajian ini dengan baca doa di akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yani mudik ya? Terima kasih Ustadz Yani, Kang Asep, Kang Ya. Ahmad.